Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan menjelaskan tentang bauran pemasaran atau disebut dengan marketing mix. Bauran pemasaran adalah kumpulan alat pemasar taktis yang terkendali, produk, harga, tempat, dan promosi yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respons yang diinginkan di pasar sasaran. Konsep bauran pemasaran terdiri dari 4P, yakni produk, price, place, promotion. Sementara menurut Boom dan Bittner menambahkan dalam bisnis jasa, bauran pemasaran ditambah 3P, yakni people, physical evidence, dan proses. 1. Produk. Produk adalah segala sesuatu, baik yang berwujud fisik ataupun tidak, yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, dan memiliki label atau brand yang ditawarkan produk itu. Dalam produk ini sendiri terdapat strategi dalam mengembangkannya. 1. Penentuan logo dan moto. Logo merupakan ciri khas dari suatu bank, sedangkan moto adalah kata yang mendorong bank dalam melayani kebutuhan masyarakat. 2. Menciptakan merek seperti simbol, istilah, nama, desain, atau kombinasi lainnya. Dan hal yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan merek adalah mudah diingat, terkesan hebat dan modern, memiliki arti dalam artian positif, dan menarik perhatian. 3. Menciptakan kemasan. 4. Keputusan label. Label merupakan bagian dari kemasan yang dilengketkan pada produk yang ditawarkan. Dalam perbankan tercantum cara penggunaannya, misalnya pada kartu ATM. Harga merupakan jumlah yang harus dibayar oleh konsumen untuk memperoleh produk yang ia inginkan. Berdasarkan definisi tersebut dapat disebutkan bahwa harga adalah terminal dari nilai. Memilih harga tergantung keperluan, yaitu A. Kesesuaian harga atau biaya dengan kualitas jasa berukur melalui kualitas produk dan pelayanan. B. Keterjangkauan harga diukur melalui tingkat harga sebelumnya. C. Daya saing harga diukur dengan riset pasar dan pemanggilan harga terhadap kualitas setiap penawaran yang ditawarkan oleh pesaing. 3. Lokasi atau pledge. Penentuan lokasi yang tepat menjadi sangat penting, apalagi bagi lembaga perbankan. Penentuan lokasi kantor beserta sarana dan prasarana pendukung menjadi sangat penting, agar nasabah mudah menjangkau setiap lokasi bank yang ada. Sedangkan lokasi dalam pemilihan dan penentuan lokasi suatu bank, ada hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu 1. Dekat dengan lokasi pasar. 2. Dekat dengan lokasi perumahan. 3. Dekat dengan kawasan industri dan pabrik. 4. Dekat dengan perkantoran. 5. Mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di suatu lokasi. 4. Promosi atau promosi. Promosi bukan hanya sekedar alat komunikasi antara perusahaan dan konsumen, melainkan juga sebagai alat dalam mempengaruhi konsumen agar terjadinya pembelian atau penggunaan jasa sesuai keinginan dan kebutuhan. Ada 4 sarana promosi yang dapat digunakan. 1. Periklanan. 2. Promosi penjualan. 3. Publisitas. 4. Penjualan pribadi. 5. Orang atau people. Orang merupakan semua pelaku yang memainkan peranan dalam penyajian jasa. Bisa mempengaruhi kualitas jasa yang diberikan dalam mencapai kualitas jasa yang baik. Perlu diberikan pelatihan, motivasi kepada staf sehingga karyawan mampu memberikan kepuasan kepada konsumen. Ada 4 hal yang harus diperhatikan seorang marketer dalam meningkatkan kualitas layanan. 1. Pelatihan skill interaksi dan resolusi masalah nasabah. 2. Sistem dan prosedur imbal jasa untuk mobilitas kerja. 3. Prosedur partisipasi tim layanan dan eksekusi layanan. 4. Ketertarikan norma-norma religius dan objektif universal.
Berikut elemen orang memiliki dua aspek, yaitu 1. Service people, 2. Customer. Ada alat untuk mengukur orang. 1. Pelatihan, 2. Motivasi, 3. Seleksi. 6. Proses merupakan gabungan dari semua aktivitas yang terdiri dari prosedur, jadwal pekerjaan, mekanisme, aktivitas, dan hal-hal rutin di mana jasa dihasilkan dan disampaikan pada konsumen. Proses di sini mencakup bagaimana cara perusahaan melayani permintaan tiap konsumennya, mulai dari konsumen memesan atau order, hingga akhirnya mereka mendapatkan apa yang mereka ingin. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan CEO bahwa dalam meningkatkan layanan bank terdapat beberapa proses. Di antaranya yaitu 1. Rincian standar prosedur operasi dan deskripsi kerja. Dengan adanya standar prosedur operasional dapat memudahkan, merapikan, dan menertibkan pekerjaan, yang mana di dalamnya berisi urutan proses melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir. Adapun deskripsi kerja yaitu pedoman, petunjuk, dan arah tindakan bagi tenaga kerja untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan perbedaan antara kedua hal tersebut. Jika standar prosedur operasional mengatur dan menata seluruh detail pekerjaan karyawan yang terlibat dalam aktivitas bisnis, sedangkan deskripsi kerja menjelaskan tugas, tanggung jawab, dan wewenang setiap level jabatan. 2. Prosedur atau komplain nasabah. Karyawan bisa memahami step by step yang harus dilakukan ketika sedang menghadapi keluhan nasabah, sehingga nasabah tersebut merasa terbantu dan menerima pelayanan yang baik apabila karyawannya mampu menerapkan prosedur tata cara menghadapi komplain nasabah yang baik dan benar. Poin ketiga, standar kinerja layanan atau manual dan teknologi. Artinya, perusahaan mampu memberikan pelayanan yang baik, sigap, dan cekatan terhadap permintaan nasabah maupun keluhan nasabah. Misalnya, nasabah merasa kesulitan ketika hendak melakukan pembayaran kartu kredit melalui handphone atau phone banking, maka customer service bisa membantu melayani nasabah dalam hal tersebut. Dan poin yang terakhir yaitu tingkat just-in-time delivery. Artinya, perusahaan mampu menyerahkan barang se-efisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi, sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya sesuai kehendak konsumen secara tepat waktu. 7. Bukti fisik atau physical evidence merupakan lingkungan fisik perusahaan, tempat jasa diciptakan, dan tempat penyedia jasa untuk konsumen berinteraksi. Ditambah unsur tangible apa saja yang digunakan dalam mengkomunikasikan atau mendukung peranan dalam pemasaran jasa tersebut. Adanya bukti seperti logo, simbol perusahaan, seragam pada karyawan, kartu nama, dan fasilitas yang dimiliki merupakan unsur tangible yang digunakan dalam mengkomunikasikan atau mendukung peranan dalam pemasaran jasa. Bukti fisik dalam bisnis jasa dapat dibagi menjadi dua tipe, di antaranya yaitu 1. Bukti penting atau essential evidence. Bukti ini memiliki nilai yang dibuat penyedia jasa tentang desain, layout suatu bangunan, lingkungan, dan suasana ruang tunggu. Yang kedua, bukti tambahan atau peripheral evidence, yakni sebuah nilai yang kecil namun dapat mempengaruhi dalam menambah keberwujudan pada nilai yang disediakan produk jasa. Misalnya, buku tabungan atau ATM yang menjadi tanda hak untuk memanfaatkan jasa di suatu waktu kemudian.